Pemirsa, setelah sempat menghilang hampir 2 bulan lamanya, akun Instagram penyanyi Kesha Levronka kini muncul kembali. Akun tersebut sempat hilang setelah Kesha bersama Marlo Ernesto viral di media sosial. Kesha menjadi sasaran hujatan netizen karena sikap Kesha yang dinilai tidak memiliki kesopanan saat tampil di podcast bersama Marlo. Beberapa hari lalu, akhirnya Instagram milik Kesha bisa kembali diakses publik. Akun Instagram @KeshaLevronka bahkan sudah mengunggah beberapa konten. Dalam konten yang diunggah, Kesha tampak mengunggah video bernyanyi dalam sebuah acara. Ya, penyanyi. Belum lama ini Kesha menunjukkan sisi barunya saat tampil membawakan lagu dangdut berjudul Rungkat. Aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, nanti rasa dilani. Manja, kau akui ku salah, terlalu Video penampilan Kesha saat menyanyikan lagu Rungkat itu kemudian viral dan menuai pujian dari warganet. Banyak yang menilai suara Kesha cocok membawakan lagu dangdut yang viral yang sempat dibawakan Putri Aryani di HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara pada 17 Agustus 2023 lalu itu. Kembalinya Kesha ini ternyata banyak mendapat komentar beragam dari warganet. Tak hanya itu, sejumlah selebriti lainnya juga turut berkomentar atas video yang diunggah Kesha. Sebelumnya, Kesha sempat kesandung masalah saat tampil di acara Bincang bersama Marlo. Netizen menyoroti sikap Kesha yang dinilainya tidak sopan saat ditanya beberapa pertanyaan oleh Marlo. Masalah yang dialami Kesha saat itu sempat membuat ibunda Kesha, Levi Leonita Havron, muncul dan menyampaikan permintaan maaf di unggahan sosial medianya. Kabupaten gak ada soalnya? Nih, lagu pas buat kamu. Jawa. Sementara itu, setelah 3 tahun vakum dari panggung musik tanah air, Tata Janeta akhirnya memutuskan untuk kembali ke panggung musik tanah air. Keinginan Tata yang berencana untuk melakukan comeback-nya tersebut lantaran ketiga buah hatinya. Lantas, apa yang membuat istri Brotoseno itu kembali berkarir di jalur musik di usia yang tidak muda lagi? COVID juga ya, ada COVID, jadi memang semuanya kayaknya musisi pada tiarap ya. Terus aku juga kebetulan hamil, punya anak, ngurusin anak, jadi benar-benar 3 tahun itu ya udah di rumah. Palingnya berkarya juga berkarya tapi nggak yang manggung gitu kan. Baru sekarang inilah akhirnya aku bahagia
anakku udah 2 tahun, lalu aku udah dapet ridho, boleh nyanyi lagi. Sebenarnya sih dia selalu ngizinin, tapi deket-deket hari dia selalu bilang, terus anaknya siapa yang jagain? Terus Erlangga gimana? Kayak gitu. Lumayan alot, tapi akhirnya dia, alhamdulillah beliau sih ngeridoin ya. Dia udah bilang ya udah boleh. Yang penting Erlangga udah bisa ditinggal, udah bisa makan sendiri kan. Jadi ya udah, tetap aku pantau kalau misalnya dapet job luar kota, tetap aku pantau pakai video call kan bisa ya. Karena ya seorang ibu itu mentalnya juga perlu kan ya diasah. Mentalnya itu harus selalu baik gitu kan. Kalau terlalu diem di rumah juga, karena aku biasanya dulu kerja itu juga boring gitu, bored banget. Ya agak-agak bosan juga gitu. Aku pengen kerja lagi, pengen lagi nyanyi gitu. Akhirnya ya udah pasunya ngebolehin. Menurut mantan personil Dewi-Dewi itu, dukungan sang suami lah yang membuat penyanyi berusia 40 tahun itu beranggapan saat ini adalah waktu yang tepat dirinya untuk kembali menyanyi. Diakuinya dirinya akan kembali ke dunia musik demi menghidupi ketiga buah hatinya. Tidak terinspirasi dari siapa-siapa ya. Ini namanya rezeki ya, alhamdulillah rezeki. Tiba-tiba lagi biasa-biasa aja sebagai ibu-ibu di rumah, ngurusin anak, dapat telepon, I wanna produce album for you. Kata Steve, punya musik, Best of Me. Oh ya udahlah, gue dengan senang hati menyambutnya, mau langsung komunikasi sama label. Ya benar-benar hadiah di September ini ya, ulang tahun aku. Akhirnya setelah berapa tahun gue di industri musik, baru kali ini punya album sendiri gitu. Jadi ya bahagia aja gitu, bersyukur. Ya namanya kita musisi ya, kita ini kan seniman ya. Otaknya, jiwanya tuh kadang-kadang berontak gitu, aduh gue pengen pergi manggung gitu, pengen nyanyi, kangen gitu kan. Nah pada saatnya Allah kasih ridho nih melalui suaminya bilang boleh, ya seneng gitu loh. Jadi gak ada yang bisa didescribe, digambarkan, ya aku bahagia, aku boleh nyanyi, boleh berkarya lagi tanpa melupakan anak-anak dan tugas aku sebagai seorang ibu dan istri. Selain soal karir bermusik Tata, kehidupan rumah tangga Tata bersama Brotoseno juga menarik perhatian publik. Sebelum memutuskan menikah, kisah cinta Tata dan Brotoseno memang tak banyak terekspos ke publik. Bahkan tak banyak yang mengetahui pernikahan mereka. Seperti diketahui, keduanya menikah pada Oktober 2022 lalu. Dari pernikahan keduanya dianugerahi 2 orang anak. Sementara Tata membawa 1 anak dari pernikahan sebelumnya. Lantas seperti apa sosok Brotoseno di mata Tata? Dia orangnya asik banget, dia orangnya apa ya? Jadi ya mungkin karena kita sama-sama orang Indonesia dan dia kan orang Jawa ya. Orang Jawa itu kan lembut gitu. Ya bukan berarti suku yang lain juga tidak. Maksud aku orang Jawa itu kan terkenalnya yang gitu ya kan gitu. Jadi sejauh ini aku menikah dengan dia, di luar dari konfliknya rumah tangga pasti ada aja ya. Tapi so far aku tuh sangat bisa berbicara sama dia. Dia sangat bisa untuk diajak kompromi gitu. Jadi kalau misalnya ada percikan-percikan sedikit, dia gampang banget diluluhkan, kayak gitu loh. Jadi hidup gue tuh nggak ribet gitu loh, ya kan? Jadi persoalan hidup itu kan bukan cuma duit ya. Kalau di samping kitanya ribet kan males ya gitu loh. Nah alhamdulillahnya gue punya pasangan yang juga sama kayak gue yang easy going gitu. Apa-apa bisa diomongin, kayak inilah kayak nyanyi, mas tolonglah aku pengen nyanyi lagi, aku kangen kayak gitu kan. Gila aku kangen banget mas, pengen nyanyi lagi gitu. 3 tahun setengah loh mas gitu kan. Iya ya gitu mas. Mesti dijelasin gitu ya. Ya pokoknya gitu, pokoknya mas aku pengen nyanyi lagi, pokoknya ya udah yang penting kamu bisa bagi waktu sama anak-anak. Ya paling aku terima kayak iya gitu, pasti akan komunikasi sama dia, tapi dia basicnya dia mengizinkan. Iyalah gimana kita biasa pegang duit sendiri, hasil sendiri, mau jajan apa aja, mau apa aja serah gitu kan ya. Kalau sekarang kan pertimbangannya banyak gitu, karena kita nggak enak, masa ya kita mau minta terus sama suami kayak gitu. Walaupun di balik ke rumah tanggaan aku ini, aku juga punya bisnis kan, yang alhamdulillah masih Allah kasih rezeki, dari situ masih bisa lah aku menabung gitu ya. Tapi tetap gitu, di nyanyi itu kan beda, ada uang, ada senengnya juga gitu loh, ngerti gak sih? Itu kan jiwa gue ya, nyanyi itu kan jiwa gue gitu.
tiba-tiba nggak ada gitu, hilang. Lama-lama tuh kangen gitu, iya kan? Itu aja sih. Jadi bukan hanya persoalan uang ya, lebih kepada itu. Sementara itu viral penampilan 3 penyanyi wanita Novia Bahmit, Olivia Pardede, dan Maribeth bawakan lagu daerah dari Papua. Dengan latar belakang suasana pegunungan, ketiganya beraksi membawakan lagu berjudul Yongke Rambe Ramko. Dengan suara yang khas, ketiganya dengan kompak berlenggak-lenggok menyanyikan lagu tersebut. Aksi mereka pun sontak dibanjiri komentar warganet yang memuji penampilan ketiganya. Bukan kali ini saja Novia Bahmit yang memiliki suara khas menyanyikan lagu-lagu daerah. Berkat kemampuannya bernyanyi, Novi kerap tampil di beberapa momen. Tak hanya itu, ia juga kerap diundang tampil di Istana Merdeka. Haruskah kita beranjak ke